Padahal ini adalah tanaman yang bermanfaat ya untuk pengobatan pada waktu itu, dan beberapa jenis penyakit itu bisa disembuhkan dari tanaman ini. Dan ini bukan tanaman manting atau apa namanya, salam, daun salam, jadi rasa asamnya itu kelihatan. Jadi makan. Dan tidak perlu dilepah lagi tapi dimuntahkan, bisa langsung ditelan. Ya? Itu khasiatnya gimana? Khasiatnya pertama bisa Oke, hari ini kita menelusuri jejak-jejak sejarah di lereng Welirang. Tadi ya Mas ya? ya, lereng Welirang. Masa kunonya akhirnya Walirang, kemudian seiring dengan perkembangan jadi Welirang, dan sebelum nama itu berganti Walirang karena memang ada Walirang belerang, namanya Kemukus karena seperti kukusan ya, tempat menanak nasi itu pada masa lalu. Jadi nama Gunung Walirang itu nama kunonya Kemukus. Ya. Ya. Ya, di sini ada sepanjang makam yang memiliki nama, dari segi namanya yang dimakamkan ini memiliki nama masih menggunakan bahasa Jawa kuno ya. Diduga era masa-masa akhir Majapahit dan awal mula Demak, karena memang dari segi makamnya itu diduga memang Muslim, namun namanya itu masih menggunakan nama Jawa kuno. Dan yang paling menarik adalah dari sebagian nama ini memuat informasi tentang sebuah sinar yang ada ya, yaitu ada sinar. Karena dari segi nama itu yang dimakamkan menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, ini namanya Mbah Resi Damar Bekti Joyo Wiguno. Jadi ada unsur damar atau lampu yang menyala. Jadi diduga makam ini juga mengandung unsur damar bekti Joyo Wiguno, lampu yang menyala yang membawa kejayaan. Coba mari kita telusuri bersama-sama. Jadi situs yang sangat luar biasa sekali ini sebenarnya sebuah akulturasi ya, sebuah kombinasi dan terus dinamika sebuah perubahan zaman gitu ya. Dan ini sebuah apa ya, akomodasi dari berbagai macam peradaban, mulai dari peradaban prasejarah ya, neolitik, megalitik atau kabuyutan, kemudian diduga ada unsur-unsur Hindu-Buddha, unsur-unsur kuno, kemudian masa-masa awal perkembangan agama Islam. Jadi ketiga unsur ini ada di dalam satu bukit ini. Masyarakat sendiri mengenal bukit kecil ini dengan nama Lemah Dhuwur atau bahasa Sanskertanya Siti Hinggil gitu ya, atau sebuah tanah yang suci yang ada yang ditinggikan. Coba kita memasuki ini ya. Ya. Jadi rahayu. Saat ini memang punden ini diperhatikan oleh masyarakat dusun setempat, dan memang pada hari-hari tertentu misalnya ruah desa, punden ini cukup ramai, masih diuri-uri, masih dilestarikan, dan bagian dari asal usul dusun ini. Jadi pintu masuk juga sudah dilengkapi dengan gapura seperti gapura Wringin Lawang ya, atau juga disebut juga Candi Bentar, sebagaimana kemudian sebuah gapura ini diduga memang mulai ada sejak zaman Majapahit, namanya gapura ya, seperti candi yang dipecah menjadi dua, disebut juga Bentar atau Wringin Lawang. Misalnya bisa kita dapati di situs Wringin Lawang, Jati Pasar, di Trowulan, maupun di kompleks Candi Penataran Blitar. Ya, selain kemudian dibangun sudah dipondasi dengan beton semacam kayak punden berundak-undak gitu ya, juga ditanami kiri kanan
itu tanaman andong merah. Jadi pada masa kerajaan Majapahit, asrama-asrama, situs-situs percandian atau bangunan-bangunan suci sekitarnya memang dibuat taman-taman, seperti dalam pemberian kitab Negara Kertagama, kitab Tantu Pagelaran, atau mungkin juga di dalam kitab Siwaratrikalpa atau Lubdada, di mana kemudian asrama-asrama atau bangunan-bangunan suci ini senantiasa kemudian ditanami tanaman hias seperti andong, seperti ini ya, puring, karawira, bana, naga kusuma, dan berbagai tanaman-tanaman hias lainnya. Termasuk memang musim kemarau ini biasanya itu melilit-lilit itu tanaman janggan. Kita awalnya memang ketika mengetahui di berita-berita literasi kuno ada namanya tanaman janggan melilit-lilit, berbunga banyak, lebat, berwarna kuning, warnanya harum. Ternyata tanaman janggan atau janggan, kata janggan ini sudah tidak digunakan lagi di era sekarang. Ternyata yang digunakan di era sekarang adalah gadung. Jadi gadung itu nama kunonya ternyata janggan. Iya, gadung itu janggan gitu ya. Nah itu, gadung dulu biasanya pada di asrama-asrama itu memang melilit-lilit di pohon-pohon, kemudian bunganya itu berwarna kuning, itu menghiasi seluruh batang yang melilit itu, dan kemudian warnanya juga warna kuning, merona, dan harum. Nah ini, kalau di situs ini ya, semacam kayak andong, kita juga menemukan ini cempaka ya, atau gading gitu ya. Ini juga ada beberapa cempaka. Selain itu juga ada pohon-pohon keramat yang lainnya, seperti pohon tua yang usia ratusan tahun adalah kemuning serta beringin ya, beringin. Ada beberapa pohon beringin di sini. Jadi ini kita sudah mendaki dan sekitar 70 anak tangga ya. Sekitar 70 anak tangga atau pitung puluh dalam bahasa Jawa, yang artinya pitulungan. Jadi memiliki makna simbol 7 itu adalah pertolongan atau pitulungan ya. Nah ini ada beberapa tanaman yang cukup langka dan saat ini generasi now juga sudah tidak mengenalnya, padahal ini adalah tanaman yang bermanfaat ya untuk pengobatan pada waktu itu, dan beberapa jenis penyakit itu bisa disembuhkan dari tanaman ini. Dan ini bukan tanaman manting atau apa namanya, salam, daun salam, yang cenderung daun salam itu basah gitu ya, tapi ini itu asam, jadi rasa asamnya itu kelihatan. Bisa dimakan. Jadi generasi no tidak tahu kalau tanaman ini itu bisa dimakan, rasanya asam dan sedap, dan tidak perlu dilepeh lagi atau dimuntahkan, bisa langsung ditelan. Ya? Itu khasiatnya gimana? Khasiatnya yang pertama bisa mengobati diabetes, jantung, jadi kanker ya, TBC. Nah ini coba, iya sangat bermanfaat. Jadi tanaman yang cukup langka. Nah itu di sini ada semacam lambang Surya Majapahit ya, lambang Surya Majapahit. Ini masih ada hubungannya sama Majapahit. Iya, diduga memang Mbah Resi Damar Bekti ini adalah keturunan Majapahit asli. Ini masih menggunakan dan berhak menggunakan lencana Surya Majapahit, yang di dalamnya adalah simbol Nawasanga atau Dewa 9, atau juga disebut Astadikpalaka ya. Yang di tengah adalah Siwa Mahadewa yang dikelilingi oleh dewa-dewa di 8 penjuru arah mata angin ya. Ada Bayu, ada Agni ya. Ada simbolnya sendiri ya. Iya, ada simbolnya, yaitu dewa-dewa penguasa di seluruh arah mata angin. Nah, setelah kita memasuki gerbang yang kedua ya, nah ini ada memang pohon beringin raksasa dan ada pohon kemuning ya, yang ditumbuhi beberapa tanaman termasuk anggrek-anggekan, dan yang luar biasa sekali ini ada artinya lokasi ini dijaga oleh kepala ular naga. Jadi di sini masyarakat menamainya ini adalah sosok kepala ular naga yang menjaga situs suci ini atau situs keramat ini. Jadi kita bisa lihat, jadi ini adalah ujung hidungnya, ini kepalanya, dan ini matanya.
Kalau mungkin lebih jauh sedikit akan bisa terlihat bahwasanya ini adalah simbol dari kepala ular naga. Ya, ular naga sendiri memang sebagai simbol dunia bawah ya, naga ananta, naga antaboga, angling dharma, ini adalah penjaga dunia bawah yang dipercaya pada masa tradisi kuno Hindu-Buddha. Naga ini adalah sebuah simbol naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya. Nah, ini. Setelah itu kita akan memasuki yang saat ini sudah di modern dari bangunan beton dan lain sebagainya, yang memang menurut tradisi kepercayaan masyarakat desa setempat, di sini ada seorang makam. Ada makam ya dari seorang keturunan Raja Majapahit. Namun keindahan di sini akan terlihat sebuah akulturasi budaya. Misalnya di sini diduga makam Islam ya. Jadi rahayu, dan di sini ada semacam batu-batu yang aneh yang nampak, yang dibiarkan oleh masyarakat meskipun sebagian bawahnya ini sudah ditekel ya atau di keramik. Dan ini diduga adalah meja batu atau dolmen, sebuah meja persajian pada masa prasejarah atau jejak-jejak kabuyutan, atau yang kemudian pada serat Syekh Subakir itu disebut juga agama Kapitayan, sebuah agama kuno yang lebih tua dari Hindu-Buddha atau agama asli Nusantara ya. Kapitayan, kabuyutan, animisme, dinamisme, atau agama tradisi Neolitik, megalitik itu ya. Jadi semacam dolmen atau meja batu. Itu ada apa? Batu apa itu, Mas? Batu persajian juga kayaknya. Apa? Batu persajian, itu sesaji itu. Oh iya, ini kok ada kayak linggai ya? Batu kayaknya, memang untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Iya. Kayaknya memang mirip-mirip linggai, cuma ini kayaknya batu yang lonjong. Cuma kita tidak tahu karena soalnya ini sudah di keramik. Jadi ini letaknya sangat tinggi dari sekitarnya ya, seperti terlihat ya. Jadi Kalau kita lihat sekeliling kita ya, ini ada teman-teman. paling tinggi, setinggil ya. Pundel Lemah Dhuwur. Jadi dinamakan Pundel Lemah Dhuwur karena memang posisinya memang di atas ya. Jadi seperti setinggil istilahnya ya. Jadi tempat ini sudah dikeramik bagus sekali dan ada karpet, dan pendoponya ini juga sangat permanen dan bagus sekali. Iya. Nah, seperti ini tiang-tiangnya itu sudah permanen. Seperti ini. Kayak kayu ini, kayu. Jadi tempatnya itu memang agak tinggi kalau lihat dari samping seperti ini ya. Sangat tinggi. Oh ini Mas ya? Iya, ini orang-orang itu makam apa itu? Batu naga itu, kepala naga. Kepala naga ya. Yang mirip. Ini kalau tapi enggak mata. Iya. Kan sudah berlumut ini Mas. Saking lamanya ya. Nah ini ada, ya turunannya sangat tajam ini ya. Ada puluhan ini, sekitar 70-an anak tangga ini. Jadi kita harus, kalau lewat sini kita harus ekstra hati-hati karena agak berlumut ya ini. Iya iya. Ini ada logo dari Surya Majapahit. Oh iya. Ini di depan ada penanda bahwa beliau ini Jayawiguno ini merupakan salah satu keturunan daerah Resi dari Majapahit ya. Majapahit, bisa dikata itu Si Agung ya. Pemangku katanya. Iya. Itu Pemangku Resi Agung. Karsian. Masa Raja Akhir Majapahit. Di sini ada sebuah batu yang kemudian dikasih
lambang. Oh iya, dikasih ornamen lambang Surya Majapahit. Ini juga bahwa beliau ini kalau ini kalau nggak salah ini mirip di makam yang kemarin itu makam Mbak Raden Panji ya. Iya, Mbak Raden Panji. Panji itu makamnya juga ini dikasih logo. Dia merupakan pertanda bahwa beliau ini adalah salah satu Karsian. Resi atau ya ini Iya, iya. keturunan Turun. raja-raja kita seperti ini. Oke, kita lanjut menuruni tangga kita. Depan itu depan karena kita memang tadi sengaja lewat dari yang belakang mengingat di sana tadi kita menemukan beberapa ritual Ya, kita bisa masuk dari arah belakang, dari depan ya, ke belakang. dan juga belakang. Jadi kalau kita naik lewat sini kita harus ekstra tenaganya ya. Karena memang ketinggiannya sangat lumayan. Iya lumayan kurang lebih ya sekitar hampir 30 meter. Iya. Ini ada beberapa sebenarnya ini sudah kita buatkan tentang sejarah. Iya. Memang kondisi ini sudah ada lampu-lampunya sudah dikasih listrik. Ya, ini udah ada aliran listrik ya. Berarti terlihat sudah terpasang lampu. Makamnya tadi sudah sangat ini adalah kalau dilihat dari kapurannya ini sangat unik megah sekali. Ya, sudah terlihat. Belum tahu kita. Oke, jadi kita cukupkan sampai di sini penelusuran kita hari ini ya, kawan-kawan. Karena hanya itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, salam rahayu, salam budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.